Pilihan hati sang presidir. Bab 001. 1. Rencana pernikahan. Rumah mewah Brawijaya. Zain keluar dari ruangan Abi Adam dengan senyum lebar, di tangannya ada sebuah foto wanita cantik yang selama ini dia sukai. Saking bahagianya, Umi Aza yang berpapasan dengannya hanya dianggap bayangan putih yang tidak perlu diperhitungkan keberadaannya. Bahkan panggilan Umi Aza kalah dengan senandung cinta yang dia nyanyikan sepanjang langkah kakinya yang terlihat begitu ringan seringan kapas. Selain menggelengkan kepala dan tersenyum simpul, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Umi Aza. Perubahan Zain yang terlalu signifikan tentu membuat Umi Aza penasaran. Dan untuk mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya, Umi Aza sudah tahu harus berbuat apa. Pintu ruangan kerja suaminya terbuka setengah, dan di sanalah dia harus mengulik sebuah informasi tentang drastisnya perubahan sikap Zain yang di luar prediksi. Apa yang terjadi dengan putra jomblo kita Abi? Tanya Umi Aza begitu mendapatkan kesempatan. Abi Adam tersenyum. Memangnya apa yang Umi lihat? Alih-alih menjawab, Abi Adam justru balik bertanya. Umi seperti tidak mengenalnya. Dia jadi sosok yang lain setelah keluar dari ruangan ini. Hahaha. Abi Adam tertawa renyah. Bercanda Umi boleh juga. Pujinya sembari mengusap kepala Umi Aza dengan lembut. Memangnya ada sesuatu yang terjadi? Hubungi Arnisa. Kening Umi Aza mengernyit. Ada apa dengan Arnisa? 2. Abi akan berkunjung ke kediaman Mahawira dalam waktu dekat. Status jomblo putra tampanmu itu akan segera berakhir. Benarkah? Umi Aza tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Sebenarnya, dia pun menginginkan Zain menikah dengan anak dari sahabat baiknya itu. Karenanya, Umi Aza terlihat sangat antusias. Baiklah, Umi akan secepatnya menghubungi Nisa. Apa Abi tahu kalau Umi sangat menyukai Areta? Giliran Abi Adam yang terlihat bingung. Areta. Iya, Areta. Bukankah Abi akan melamar Areta untuk Zain? Abi Adam menggeleng. Bukan Umi. Bukan. Lalu, mungkinkah dengan Kanaya? Tanya Umi Aza seperti tidak rela. Lia, Umi benar, dia anak sulung Arnisa, kurasa dia cocok dengan Zain. 9. Oh. Umi Aza jadi tidak bersemangat, menanggapi seadanya dan sebisa mungkin menutupi sesuatu dari Abi Adam. 1. Namun bukan Abi Adam jika tidak mengetahui kegundahan Umi Aza. Umi tidak menyukai Kanaya. Tidak juga. Jadi kapan Abi akan berencana melamar Kanaya untuk Zain? Umi Aza mengalihkan pembicaraan. Secepatnya. Umi lihat bagaimana Zain Karen. Dia sangat bahagia. Sebenarnya Abi sudah menyelidikinya dan ternyata Zain memang menaruh hati pada anak sulung Mahawira. Baiklah. Umi terdengar pasrah. Setelah mengantar kepergian Abi ke rumah sakit, Umi Aza kembali ke kamarnya. Dicarinya benda segi empat yang lupa diletakkan di mana. Lama Umi mencari hingga menemukan benda mahal itu teronggok di atas meja rias. Umi Aza mulai menghubungi seseorang. Sardi, ajukan cuti sebulan penuh, Umi ada tugas untukmu. Perintah Umi dari balik telepon. 1. Baik Umi. Panggilan singkat itu pun berakhir. 3. Beberapa hari berlalu, lamaran benar-benar diadakan setelah melalui proses ta'aruf. Zain tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya, bibir indahnya tidak pernah lepas dari yang namanya senyuman. Umi pun turun bahagia meski sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ezar dan Zara ikut dalam acara lamaran Zain. Tak dipungkiri, Ezar dan Zara juga turut merasakan kebahagiaan karena tidak lama lagi Zain akan segera menikah. Waktu sudah ditentukan, sekitar sebulan lagi, pesta pernikahan akan dilangsungkan di sebuah hotel berbintang. Dan hari ini Zain dan Kanaya sudah ada janji temu untuk fitting baju pengantin mereka. Zain ingin menjemput calon istrinya tapi Kanaya menolak. Akhirnya Zain memilih berangkat lebih dulu dan menunggu Kanaya di butik yang sudah dipilihkan oleh kedua orang tuanya. Lama Zain menunggu, bahkan dia harus menunda ke rumah sakit padahal sejam lagi dia ada operasi.
Terpaksa Zain menelpon Kanaya yang tidak kunjung datang dan jawaban Kanaya ternyata menyisakan kekecewaan untuknya. Maafkan aku Zain, kamu fitting sendiri saja dulu, aku masih banyak kerjaan. Kata Kanaya dari balik telepon. Zain menghela nafas kasar. Baiklah. Jangan terlalu lelah, nanti kamu sakit. Ucap Zain. Memem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zain menatap ponselnya, dan seperti biasa, Kanaya lah yang akan terlebih dulu mengakhiri panggilan tanpa mendengarkan jawaban salam dari Zain terlebih dahulu. Zain mermatung. Mungkin memang dia benar-benar sibuk. Gumamnya lalu melangkah masuk dan mulai mencoba beberapa tuxedo yang cocok dia kenakan di hari pernikahannya nanti. Zain tiba di rumah sakit 30 menit sebelum jadwal operasi. Jika dihitung-hitung, fitting pakaian pengantinnya hanya berlangsung sekitar 10-15 menit saja. Hitungan itu terlalu singkat untuk seorang calon pengantin seperti dirinya. Zain berjalan di koridor rumah sakit dengan langkah tergesa. Mas. Zain menoleh. Nampak Zara setengah berlari menghampirinya. 4. Baru datang. Ucapnya terengah-engah. Lia. Bagaimana fittingnya? Berjalan lancar, ucapnya berbohong. Raut wajahnya tidak menandakan semua yang dia lakukan berjalan sesuai rencana, dan Zara bisa melihat itu. Mas. Memem. Apa tidak sebaiknya kamu pikirkan lagi rencana pernikahanmu? Ujar Zara sembari menatap Zain. Zain tersenyum. Apa sih? Nanti saja kita bicara, aku buru-buru. Zain berlalu dengan langkah 1000 meninggalkan Zara yang terdiam membisu. Zara menghela nafas panjang sebelum pergi menyusul Zain dan mengambil arah kanan di mana barengsal pediatrik berada. Sementara itu, di sebuah kota yang terletak di pinggiran laut, nampak seorang gadis menatap lurus ke arah jendela. Tatapannya kosong menyiratkan kesedihan yang mendalam. Mbakmu sebentar lagi akan menikah. Benarkah Umi? Lia, keluarga Brawijaya datang dan meminangnya. Brawijaya. Ya, kamu juga mengenal calon suami nembakmu. Mungkinkah Dr. Zain Damazal? Benar sekali. Kamu harus datang, acaranya sebulan lak. Itulah sepenggal percakapan antara Umi Nisa dan Areta sekitar sebulan lalu. Ada rasa tidak terima yang terus menggunung di dalam hatinya. Areta sudah berusaha melakukan segala cara agar bisa keluar dari bayang-bayang Zain, tapi semua itu tidak berhasil. Zain Ashraf Damazal, pria pertama yang mampu membuat dunia Areta jungkir balik. Areta sangat mengagumi sosoknya. Dari paras itu sudah pasti, Zain adalah pria tampan nan rupawan. Tapi sebenarnya, bukan itu yang menjadi penyebab utama Areta menyukai Zain. Ada sekilas cerita masa lalu yang membuatnya begitu mengagumkan Zain. 5. Dan penilaian yang paling penting dari semuanya adalah dalam beribadah. Zain termasuk salah satu yang sangat taat. Itulah kenapa dia seperti kehilangan separuh hidupnya ketika mendengar jika Zain akan menikah dengan kakak kandungnya. Bagaimana dia akan menenangkan hatinya kelak jika harus selalu bertemu dengan Zain? Pikiran-pikiran itu tidak bisa dia hilangkan dari dalam otaknya. Areta melangkah pelan, berdiri di depan cermin besar di dalam kamar kosnya. Areta mencoba menarik kedua sudut bibirnya. Aku memang kalah jauh dari Mbak Naya, dia punya segalanya, cantik, pintar dan pekerja keras. Sementara aku, Areta tertunduk dalam. Cukup lama dia melakukan itu, hingga akhirnya dia menghela nafas panjang dan kembali menatap dirinya dari pantulan cermin. Jika aku bukan pilihan hatimu, setidaknya, jangan kakakku. 6. 2. Areta yang galau. 1 hari sebelum acara. Rumah mewah Brawijaya nampak sangat ramai, semua keluarga datang dari berbagai penjuru tidak terkecuali Izel dan Nadia. Riuh tawa bahagia memenuhi salah satu ruangan besar di rumah mewah tersebut. Pengajian baru saja selesai dilaksanakan, santri-santri Ponpes Al-Hidayah datang memenuhi panggilan Umi. Doa dipanjatkan agar acara esok berjalan dengan lancar. Zain keluar dari kerumunan keluarga besarnya.
Melangkah menjauh dan memilih mendudukkan tubuhnya di kursi taman belakang rumahnya yang terlihat gemerlap dihiasi banyak lampu berwarna-warni. Umi Aza menghampiri Zain dan membawakan segelas coklat hangat. Umi Aza meletakkan segelas coklat hangat di atas meja bersamaan dengan ucapan terima kasih dari Zain. Umi Aza duduk di samping Zain, memperhatikan raut bahagia sang putra tercinta yang sebentar lagi akan melepas masa lajang. Perlahan Umi menarik bahu Zain lalu memeluknya dengan erat. Waktu adikmu menikah, Umi tidak sempat melakukan banyak hal untuknya. Baju pengantin, acara yang mewah. Umi tidak bisa mewujudkan semua itu. Umi menyesal ketika mengingatnya, namun adikmu dengan ikhlas menerima apapun keputusan Abi dan Umi. Umi Aza melepas pelukannya. Dia menatap intens wajah Zain. Sorot mata berbinar memancarkan cahaya kebahagiaan kemungkinan akan berubah esok hari. Entahkah sorot mata itu memperlihatkan kepura-puraan, ataukah langsung menunjukkan kebencian, Umi Aza belum bisa memprediksinya. Tapi Mas Ezar sudah memberikan pernikahan mewah pada adikku Umi. Jadi jangan merasa bersalah untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendali Umi. Umi Aza tersenyum dari balik cadarnya. Benar apa yang kamu katakan. Dulu, Ezar tidak menyukai adikmu, Umi bisa membaca dari bahasa tubuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, Umi rasa, Ezar sangat mencintai Zara. Zain pun ikut tersenyum dan membenarkan perkataan Umi Aza. Berbekal dari pengalaman Zara, Umi harap kamu juga bisa mencintai dan menyayangi istrimu nak. Ingatlah, takdir Allah itu nyata. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan untukmu. Jadi baik dan buruknya wanita yang akan menemanimu mencapai surga Allah, terimalah dengan lapang dada. Wanita itu sudah dititipkan padamu. Anggaplah dia sebagai bagian dari hidupmu. Orang tuanya dengan sukarela memberikannya padamu jadi kamu berkewajiban melindunginya, memenuhi apapun permintaannya sama seperti saat dia masih tinggal bersama ayah dan ibunya. Kamu paham kan maksud Umi? 2. Zain mengangguk pasti. Umi Aza mengusap pundak Zain. Ada rasa bersalah yang bergelayut di hati kecilnya. 7. Malam ini Zain tersenyum simpul namun esok siapa yang tahu. Di tempat berbeda, gadis cantik yang baru saja menyelesaikan ibadahnya terduduk lesu di depan komputer. Tatapannya nanar ke arah benda segi empat yang masih menyala terang. Selamat Anda diterima di program studi anestesiologi untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Silahkan mendaftar ulang sesuai tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Kalimat itu masih bisa terbaca dengan jelas oleh Areta. Beberapa bulan lalu, dia mendaftar untuk mengikuti PPDS. Awalnya Areta sangat menggebu-gebu, kesukaannya pada dunia pembiusan akhirnya akan terwujud. Tapi sekarang semua jadi berbeda. Jujur, Areta ingin membatalkannya saja mengingat jika kemungkinan besar dia akan sering bertemu dengan Zain. Tapi akan sangat disayangkan karena dengan otak cerdasnya, Areta mampu mendapatkan beasiswa untuk PPDS-nya ini. Terjadi dilema besar yang terus membuatnya bingung, mengambil atau melepas keserempatan emas itu. Areta duduk menekuk kedua lututnya hingga menyentuh dagu. Tatapannya masih seputaran laptop dengan ucapan selamat sebagai background-nya. Namun, suara dering ponsel mengalihkan perhatian Areta. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kapan kamu datang nak? Besok acara kakakmu. Areta menghela nafas. Insya Allah besok Tata pulang Umi. Memangnya dokter di sana hanya kamu saja. Apa tidak ada yang bisa menggantikanmu sampai kamu harus tinggal lebih lama? Umi Nisa mulai terdengar kesal. Bukan tidak ada Umi, kebetulan saja teman-teman dokter Tata semuanya ada keperluan yang mendesak. Lagian besok pagi, Tata juga harus mendaftar ke kampus untuk sekolah spesialis Tata Umi. Jam berapa kamu pulangnya? Akad nikah kakakmu jam 11. Umi tidak mau kamu terlambat sayang, insya Allah secepatnya Umi. Kampusnya kan juga di dekat situ. Jadi sebelum ke hotel, Tata ke kampus dulu sebentar. Baiklah, Umi akan tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Areta menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dia membiarkan ponsel itu tergeletak di atas karpet bulu begitu saja. Jam di dinding menunjukkan angka 8, itu berarti dia harus segera bersiap untuk ke rumah sakit, menjalankan tugas kemanusiaan yang sudah menjadi sumpahnya. 8. Areta tiba di rumah sakit tepat waktu, dan begitu membuka pintu IGD, dia sudah disambut dengan pasien anak dengan kejang demam yang sementara dalam pengawasan teman dokter yang sedang bertugas. Belum lagi triase merah lainnya yang membuatnya segera mengenakan jas dokternya dan membantu teman-teman yang sedang terlihat kesulitan di tengah kurangnya tenaga dengan banyaknya pasien yang harus segera mendapatkan penanganan. Areta berjibaku dengan waktu, dari pasien satu ke pasien yang lainnya. Beruntung perawat yang berjaga dengannya malam ini bisa bekerja sama dengan baik dan akhirnya semua selesai tepat jam 2 dini hari. Areta terduduk lemas setelah menghabiskan sebotol air minum kemasan. Peluhnya sudah sebiji jagung menetes dari dahi ke pelipisnya. Seorang perawat laki-laki memberikan selembar tisu pada Areta. "Makasih Kak Juan," ucap Areta sembari tersenyum tipis. "Oh, jangan tersenyum seperti itu dok," kata Juan. "Kenapa? Itu sangat cantik," kata Juan berterus terang. "Kak Juan ini ada-ada saja." Juan duduk di samping Areta dengan jarak yang cukup jauh. "Saya pasti akan merindukan tawa ini dok. Hanya 4 tahun Kak Juan. Setelah itu aku akan kembali." Juan menggeleng pelan. "Hati saya mengatakan kalau dokter tidak akan kembali." Areta menatap perawat senior itu dengan tatapan dalam penuh makna. Perawat senior yang sudah menemani perjalanan karirnya selama bekerja di rumah sakit tersebut. Areta mengambil sesuatu dari dalam tasnya. "Ini, berikan pada anakmu. Au mungkin tidak bisa menghadiri acara pembaptisannya," kata Areta memberikan sebuah kado kepada Juan. Juan terlihat ragu untuk mengambilnya. Areta tersenyum dengan sikap perawat yang selalu menjadi panutannya itu. Dia kemudian meletakkan kado berukuran sedang itu di atas meja. "Terima kasih dok. Jujur kami sangat kehilangan, tapi mau bagaimana lagi. Lanjutkan sekolah adalah keputusan yang sangat tepat. Kak Juan benar. Kami semua pasti akan sangat merindukanmu." 9. Mendadak Areta jadi melow, netranya berembun. Begitu banyak kenangan manis yang dia dapatkan selama 3 tahun bekerja di sini. Dan bekerja bersama timnya itu jugalah yang membuatnya sedikit banyak bisa mengalihkan pikiran Areta dari Zain. "Ah, sepertinya aku sudah mengantuk," kata Areta mengedipkan mata agar cairan bening yang sudah berada di ujung tidak mengalir keluar. Juan tersenyum simpul. "Lihat dok, mata Anda sudah terlihat seperti ikan tuna yang menderita konjungtivitis," tukasnya sembari terkekeh pelan. Lelucon Juan berhasil membuat Areta tertawa. Tangisannya sengaja digagalkan oleh Juan yang mengetahui jika Areta sedang dalam susana hati yang sedang kacau. 3 tahun bekerja bersama, Juan bisa membaca karakter Areta. Areta adalah wanita yang supel dan gampang bergaul. Areta juga selalu menyebarkan positive vibes di sekitar lingkup kerjanya, itulah kenapa banyak yang menyukai dan nyaman bekerja bersama Areta. Namun Areta juga terkadang terlihat melankolis. Ada saat di mana dia terlihat murung dan lebih banyak diam. Dan itulah yang ditemukan Juan malam ini. Andai dia seorang wanita, sedikit pelukan akan Juan berikan untuk Areta walau hanya sebatas penyemangat saja. Karena itulah yang sebenarnya sangat dia butuhkan. Support dari orang-orang terdekat akan membantu menenangkan hati dan pikiran yang sedang kalut. 10. 3. Menjadi pengganti. Keesokan harinya, kepanikan terjadi di rumah Mahawira. Beberapa jam lagi, akad nikah akan berlangsung. Semua sudah disiapkan, tapi calon mempelai wanita menghilang entah kemana. Seluruh penghuni rumah jadi geger. Kanaya hilang tanpa meninggalkan jejak. Umi Nisa dan Abizaki kalut, bagaimana mungkin Kanaya bisa meninggalkan rumah tepat di hari pernikahannya. Lagi pula, sejak lamaran, Kanaya terlihat begitu bahagia, terlepas dari kekecewaan Umi yang mengetahui jika Kanaya tidak datang bersama Zain saat fitting baju di butik sahabatnya.
Sisanya semuanya baik-baik saja. Kanaya terlihat begitu menyukai Zain. Bi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau keluarga Brawijaya mengetahui hal ini? Umi Nisa menangis, memegang dadanya yang tiba-tiba saja terasa sesak. Abi Zaki terduduk lemas di sofa tunggal ruang tamu. Dia memijit kedua pelipisnya. Mana ponselku? Abi akan mencoba berbicara dengan Adam. Umi Nisa mengambil ponsel Abi. Beberapa kali Abi Zaki mencoba menghubungi Abi Adam tapi panggilannya tidak tersambung sama sekali. Bagaimana ini? Umi Nisa panik. Di tengah kegaduhan yang terjadi, terdengar ucapan salam dari luar, dan muncullah Areta sembari menarik kopernya. Karena tidak ada yang menjawab, Areta terus melangkah masuk dan tanpa sengaja melihat Umi Nisa sedang menangis. Areta tentu bingung dan khawatir dengan kondisi rumahnya yang terlihat suram. Ini hari bahagia, tapi tidak ada satu orang pun yang terlihat menampakkan ekspresi kebahagiaan itu. Umi kenapa nangis? Areta menghampiri Umi Nisa. Melihat putri bungsunya sudah datang, tangisnya kembali pecah. Areta memeluk Umi Nisa. Menenangkan hati Uminya yang sedang dilanda kegelisahan. Abi, sebenarnya apa yang terjadi? Karena tidak mendapatkan jawaban dari Umi Nisa, terpaksa Areta bertanya pada abinya. Mbakmu pergi dari rumah. Apa? Pergi? Aku tidak mengerti. Mbak Naya memangnya kemana? Areta mulai kebingungan. Sebenarnya dia paham situasi, tapi sepertinya Areta butuh penjelasan sistematis untuk meyakinkan hipotesanya. Ini hari pernikahannya, tapi Naya pergi entah kemana. Umi Nisa menyahut. 11. Abi dan Umi sudah mencarinya dengan baik. Siapa tahu Mbak Naya hanya keluar sebentar karena ada keperluan. Abi Zaki menggeleng, tidak, mbakmu pergi sejak tadi subuh. Pak Wafwan melihat mobilnya meninggalkan garasi. Areta menghela nafas, bersamaan dengan itu ponsel Abi Zaki berdering. Dari siapa Bi? Tanya Umi. Adam. Oh, apa yang harus kita katakan padanya? Umi kembali panik. Abi Zaki berjalan cepat ke arah ruang kerjanya, dia tidak ingin berbicara dengan Abi Adam saat ada Umi Nisa dan Areta di sana. Pintu terkunci. Abi Zaki terlihat mondar-mandir sembari berbicara dengan Abi Adam lewat telepon. Sesekali wajahnya menegang. Sesekali juga ekspresinya seperti sedang memohon pengampunan. Sementara di rumah mewah Brawijaya, Abi Adam sudah tidak bisa menahan amarah. Dia merasa dipermainkan oleh keluarga Mahawira. Beruntung ada Umi yang menenangkannya. Ada apa Bi? Kanaya kabur. Singkatnya dengan raut wajah memerah dan berbalik membelakangi Umi Aza. Umi Aza menghela nafas panjang. Jadi bagaimana? Pernikahan akan dibatalkan? Tanya Umi Aza. Itu sudah pasti. Abi tidak ingat dengan kisah kita dulu. Abi Adam menoleh dan menatap Umi Aza. Apa maksud Umi? Dulu, Abi dan Mbak Lili pernah berencana untuk menikah, tapi hal buruk terjadi. Dihadapkan dengan situasi yang rumit, apa Papa dan Mama membatalkannya? Tidak kan? Mereka tetap kekeh melanjutkan rencana pernikahan itu dengan Umi sebagai penggantinya. Cerita itu seketika membawa Abi berselancar ke masa lalu. Dan memang tidak ada yang salah dengan pengganti, justru pengganti inilah yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Abi, keluarga Mahawira punya 2 putri. Kita akan nikahkan Zain dengan Areta. Bagaimana? Sama dengan kisah cinta kita kan sayang. Umi Aza terkekeh. 12. Abi Adam yang semula marah besar berhasil meredam emosinya dan menganggap gagasan Umi bisa diterima. Tapi bagaimana cara menjelaskannya pada Zain? Tanya Abi Adam. Itu urusan Umi. Sekarang tugas Abi, telepon kembali Mas Zaki dan katakan untuk menyiapkan putri cantiknya. Umi Aza keluar dengan perasaan lega. Terima kasih atas pengertianmu Naya. Batin Umi melenggang ke kamar Zain yang sudah siap berangkat ke rumah mewah Mahawira. 5. Kembali ke kediaman Mahawira. Abi Zaki menggusar rambutnya dengan kasar.
Permintaan Abi Adam yang menginginkan Areta untuk menjadi pengantin pengganti untuk Kanaya cukup masuk di akal. Hanya saja, Abi Zaki punya sedikit kendala untuk mengutarakan niatnya itu pada Areta. Sebenarnya, Abi Zaki kurang begitu dekat dengan Areta. Salah satu faktornya karena sejak kecil Areta tumbuh dan besar di bawah pengawasan kakak iparnya, saudara tertua Umi Nisa. Abi Zaki dan Umi Nisa terpaksa menitipkan Areta karena setelah melahirkan, Umi Nisa didiagnosa mengidap kanker payudara stadium 2B, dan Umi Nisa harus tinggal sementara di luar negeri untuk pengobatan menyembuhkan kankernya itu. Nanti setelah Umi Nisa dinyatakan sembuh total, Areta kembali tinggal bersama mereka. Namun masalah lain muncul begitu Areta kembali. Abi Zaki harus mondar-mandir ke luar negeri mengurusi beberapa anak perusahaannya yang mengalami kolaps. Makanya, tidak begitu banyak kenangan yang bisa diingat Areta maupun Abi Zaki. Apa yang harus aku katakan padanya? Tidakkah anakku itu akan sedih karena merasa dizolimi oleh orang tuanya? Gumam Abi Zaki sangat mengkhawatirkan kondisi mental Areta. Bagaimanapun apa yang akan dia lakukan untuk Areta sama saja dengan kejahatan yang sangat kejam. Umi Nisa masuk ke dalam ruang kerja Abi disusul Areta. Mereka takut terjadi sesuatu pada Abi Zaki mengingat sudah hampir 1 jam Abi di dalam ruangan dan tidak kunjung keluar. Apa yang dikatakan keluarga Brawijaya Bi? Tanya Umi Nisa harap-harap cemas. Abi Zaki tidak menjawab. Netranya fokus pada Areta yang berdiri di belakang Umi Nisa. Dari raut wajahnya, terlihat jelas jika Areta sangat mengkhawatirkan keadaan Uminya. Itulah kenapa dia selalu memposisikan dirinya selalu berada dengan jarak hanya beberapa senti dari wanita yang sudah melahirkannya itu. "Ta, boleh Abi bicara?" Areta mengangguk dan mendekati Abi Zaki. Begitu Areta berdiri di depannya, Abi Zaki seketika memeluk putrinya itu. "Abi minta maaf nak." Terdengar suara Abi Zaki yang dalam dan tertahan. Permintaan maaf Abi membuat Areta bingung. Kenapa Abi minta maaf? Memangnya Abi salah apa? Ujar Areta. Hening. 13. Abi Zaki melepas pelukannya, ia mengusap lembut pipi Areta. "Abi punya permintaan, tapi permintaan Abi ini akan merubah kehidupanmu." Areta tersenyum. Kalau itu demi kebaikan, Tata pasti akan menerimanya. Abi Zaki mengusap pelan kepala Areta. "Abi berharap permintaan Abi ini baik untukmu dan bisa membuatmu bahagia." Jantung Areta berdegup kencang, sepertinya dia sudah menyadari kemana arah pembicaraan ini bermuara. Takdir memang sudah diatur oleh Allah, sekeras apapun usaha kita untuk menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan pernikahan, jika Allah tidak berkehendak, beginilah akhir ceritanya. Ucap Abi Zaki. Luruh sudah air mata Areta, tanpa Abi Zaki mengatakan inti permasalahannya pun, Areta sudah mengerti. Karenanya Abi minta maaf karena akan membuatmu menjadi pelindung nama baik keluarga. Abi Zaki kembali memeluk putrinya. Umi Nisa yang hanya terdiam sejak tadi sampai menutup mulutnya dengan air mata berderai setelah tahu solusi permasalahan keluarga mereka. Setengah berlari, Umi Nisa menghambur memeluk Areta yang masih sementara berada di pelukan Abi Zaki. Cukup lama mereka berada dalam situasi untuk saling menguatkan, hingga akhirnya Areta buka suara. "Mungkin ini memang sudah digariskan untukku, tapi jika aku boleh memilih, aku tidak akan mengambil jalan ini. Jujur, Tata takut Abi, Umi." Umi Nisa memeluk Areta kembali. "Jangan lakukan nak. Jika itu berat, jangan. Umi akan berbicara kepada keluarga Brawijaya. Sebaiknya kita batalkan saja." Areta menggeleng. "Tidak perlu Umi. Lakukan saja seperti rencana awal. Allah pasti akan selalu bersama Tata." 2:14. 4. Sah. Zain duduk tertunduk lemas sembari memegang pelipisnya. Kepalanya berdenyut nyeri sama halnya seperti hatinya. Umi Aza baru saja membawakan bom yang menghancurkan tubuh dan jiwanya. Zain tidak menerima keadaan. Rasa-rasanya dia ingin mengamuk dan membatalkan acara sakral yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Zain mengangkat kepalanya, menatap wajahnya di cermin.
Wajahnya memerah menahan amarah. Tatapannya kemudian dia alihkan pada benda berlogo apel yang dia letakkan begitu saja di atas meja. Zain meraih benda tersebut dan menghubungi seseorang yang hampir membuatnya gila. Panggilan pertama tidak angkat, begitupun kedua dan seterusnya. Zain akhirnya berhenti. Dia lelah. Dan kelelahan itu membuat kesabarannya ikut terkikis habis. Dia melempar benda segi empat miliknya dengan keras ke dinding hingga tidak berbentuk. Itu adalah usaha terakhirnya untuk melampiaskan kekecewaan pada Kanaya. Jujur, dia meyakinkan diri 100% akan membatalkan pernikahannya. Mengenai biaya yang sudah digelontorkan, Zain tidak peduli, dia punya banyak uang untuk mengganti semua kerugian. Namun, tindakannya itu pasti punya konsekuensi besar untuknya dan kedua orang tuanya. Terlebih dengan Umi Asa. Jika dengan Abi Adam, dipukul hingga babak belur sekalipun dia akan menerimanya dengan ikhlas. Tapi bagaimana dengan Uminya? Tidak, Zain tidak punya nyali secuil pun untuk menyakiti hati ibu yang sangat dicintainya. Ketukan pintu membuyarkan pikiran-pikiran anehnya. Cepatlah, nanti kita terlambat. Ujar Zara yang sudah berdiri sambil bertolak pinggang dengan wajah ditekuk. Andai dia tahu masalah yang sedang menghantam kakaknya, dia tidak akan memperlihatkan ekspresi yang membuat Zain jengkel setengah mati. Kletak. Zain memberikan sedikit ucapan kasih sayang pada Zara dengan menjitak kepala adiknya itu. Aduh. Zara mengusap kepalanya. Ayo. Ajak Zain berjalan lebih dulu dan disusul Zara yang setengah berlari mensejajarkan langkahnya dengan Zain. Kau akan dalam masalah besar andai Mas Ezar melihatmu memukul kepalaku. Ancamnya. Zain pura-pura bego dan tidak memperdulikan Zara yang sedang mengomel tidak jelas. Dia mempercepat langkahnya agar konsentrasinya tidak buyar karena diganggu terus-menerus oleh adiknya. Beberapa saat perjalanan, mereka tiba di kediaman Mahawira. Akad nikah dilangsungkan di rumah mewah tersebut. Setelahnya, barulah mereka berangkat ke hotel untuk resepsi pernikahan. Zain deg-degan. Jantungnya memompa lebih cepat dari biasanya. Banyak hal yang membuatnya terlihat gusar. 15. Areta, dia mengenal wanita itu. Bahkan beberapa bulan lalu, mereka sempat menghabiskan waktu di sebuah mal saat membawa si kembar bermain. Cantik, ya. Zain mengakui itu. Jika dibandingkan Kanaya, Areta jauh lebih cantik. Hanya saja, ada aura yang sangat kuat yang dimiliki Kanaya yang mampu membuat Zain bertekuk lutut dan menjatuhkan pilihan hatinya untuk Kanaya. Abi Adam mengantar Zain. Pria tampan itu duduk tepat di depan Abi Zaki. Abi Zaki yang akan menjadi wali nikah menatap sendu ke arah Zain. Abi minta maaf padamu nak. Ujarnya pelan. Terlihat jelas rasa bersalah dari ekspresi dan intonasi suaranya. Zain mengulas senyum. Tidak ada satu kata pun yang bisa dia ucapkan sebagai balasan permintaan maaf Abi Zaki. Bukan tidak menghargai, Zain hanya bingung dengan susunan kata apa yang pas untuk sekedar berbasa basi mengenai apa sebenarnya yang dia rasakan. Abi akan menyerahkan putri Abi padamu. Walau dia bukanlah pilihanmu, Abi minta jagalah anak Abi dengan baik. Jangan menyakitinya. Areta, hati anak itu sangat lembut. Andai dalam perjalanan biduk rumah tanggamu, dan ternyata Areta tidak patuh dan tidak mendengarkanmu, didiklah dia sesuai dengan yang diajarkan dalam agama. Namun, jika dia tetap tidak berubah, kembalikanlah Areta pada Abi, biar Abi yang mendidiknya. Ucap Abi Zaki dengan suara bergetar. Dek, kalimat calon mertuanya barusan membuat Zain merasa semakin terbebani. Jadi baik dan buruknya wanita yang akan menemanimu mencapai surga Allah, terimalah dengan lapang dada. Wanita itu sudah dititipkan padamu. Anggaplah dia sebagai bagian dari hidupmu. Orang tuanya dengan sukarela memberikannya padamu jadi kamu berkewajiban melindunginya, memenuhi apapun permintaannya sama seperti saat dia masih tinggal bersama ayah dan ibunya. Kamu pahamkan maksud Sepenggal nasihat Umi Aza kembali berseliweran memenuhi kepalanya. Benar, sebelum menjadi istrinya,
pasangannya itu juga seorang anak yang pasti sangat dicintai orang tuanya. Tapi kendalanya adalah, mampukah Zain untuk bisa melakukan semua itu, sedangkan di hatinya tidak ada perasaan cinta sedikitpun untuk Aretha. Ini adalah pernikahan, sekali seumur hidup. Dan dia harus menghabiskan sisa hidupnya untuk wanita dengan gelar istri, tinggal bersama untuk waktu yang lama. Lalu apa yang akan terjadi dengan rumah tangganya? Zain menatap Abi Zaki. Insya Allah Abi, ucap Zain. Dia memang harus menjaga Aretha. Itu murni tugas dan tanggung jawabnya. Baiklah, Abi ucapkan banyak terima kasih. Apakanmu sudah siap? Zain menghela nafas berat lalu menganggukkan kepala, Lia, saya sudah siap. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Zain Ashraf Damazal bin Adam Elzar Arkananta dengan anak saya Aretha Hanum Mahawira binti Zaki Hermawan Mahawira dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 50% saham perusahaan medical investment tunai karena Allah. 1. 16. Saya terima nikah dan kawinnya Aretha Hanum Mahawira binti Zaki Hermawan Mahawira dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Sah. Satu kata, tapi kata itu bisa berakhir membuat Zain bahagia atau sebaliknya. Ya, Zain resmi menikahi adik dari calon istrinya sendiri. Mas kawin yang sebenarnya ditujukan untuk sang kakak, berakhir untuk Aretha. Pernikahan indah yang seharusnya ditujukan untuk Kanaya kini sudah menjadi milik Aretha. Perasaan Zain campur aduk, antara sedih, marah dan kecewa. Sangat sulit baginya untuk menerima pernikahan ini. Ezar dan Zara yang duduk berdampingan saling tatap setelah menyaksikan akad nikah Zain barusan. Mereka terkejut bukan main. Kenapa namanya bisa berubah? Tanya Ezar menatap Zara yang masih terlihat syok. Zara menggeleng pelan. Pasti ada sesuatu yang terjadi Bi. Nanti kita cari tahu. Ucap Zara menatap iba kakaknya. Bersamaan dengan itu, sebuah notifikasi masuk ke dalam ponselnya. Alangkah terkejutnya Zara saat melihat beberapa gambar yang dikirimkan pembantu yang bekerja di rumah orang tuanya. Abi, lihat ini. Zara memberikan ponselnya pada Ezar. Di sana tampak gambar telepon genggam milik Zain yang sudah berhamburan. Ezar sudah bisa menebak sekeras apa Zain membanting ponselnya hanya dari sisa kepingan-kepingan benda mahal itu. Dia tidak baik-baik saja Umi. Kata Ezar ikut menatap Zain. Cairan bening kini mengalir di kedua pipi Zara. Hatinya ikut sakit melihat ketidakbahagiaan kakaknya. Zara dengan cepat menghapus air matanya, netranya kemudian mencari keberadaan Umi Asa. Dan tidak jauh dari tempat duduk Zara, nampak olehnya sang Umi yang berdiri di sudut ruangan. Zara tahu jika Uminya sedang menangis di ujung sarna. Kembalilah netranya menganak sungai. Umi Asa mencari tempat yang sepi. Dari sana dia menyaksikan Zain yang mengucap janji di depan Allah. Umi tertunduk dengan sesekali menghapus air matanya. Maafkan Umi Zain. Umi harap kamu tidak membenci Umi, ini semua Umi lakukan untuk membuatmu bahagia. Mungkin tidak sekarang, nanti. Nanti setelah kau benar-benar mengenal istrimu dengan baik. Kamu ingin memiliki pendamping hidup seperti Umi kan? Umi sekarang mewujudkan keinginanmu. Aretha, dia adalah gambaran Umi saat masih muda. Gumamnya dengan mata sembab. 3. KKTTKTKK. 17. 5. Penolakan secara terang-terangan. Aretha berdiri menatap keluar jendela. Beberapa saat lalu, resepsi pernikahan yang mewah telah selesai. Segala upaya dan usaha dia lakukan untuk tetap terlihat bahagia meski sebenarnya hatinya cukup terluka. Netranya menatap lurus ke depan, cahaya gemerlap dari gedung-gedung pencakar langit menjadi pelipur laranya. Saat resepsi berlangsung, tak sedikit pun Zain melihat ke arahnya. Tidak ada sapaan atau reaksi apapun yang setidak-tidaknya bisa membuat Aretha merasa dihargai. Dan itu terus berlangsung hingga acara usai. Nanti setelah tiba di depan kamar, keluarlah satu kalimat yang semakin mengukuhkan betapa tidak sukanya Zain pada Aretha. Ini kunci kamarnya, kau masuk dan istirahatlah. Tidak usah menungguku. Aku ada urusan.
Areta menghela nafas panjang. Zain meninggalkannya di kamar hotel sendirian dengan alasan yang tidak masuk di akal. Lelah dengan keadaan, Areta memilih beristirahat. Mungkin karena tidurnya yang berantakan setelah berjaga semalaman full di LGD, membuat Areta langsung tertidur. Siapa yang akan menyangka, dia yang hanya berencana menghadiri pernikahan sang kakak justru berakhir menjadi pengantinnya. Benar kata Abizaki, hidup Areta berubah hanya dalam beberapa jam saja. Pria yang selama ini sudah menetap dan mengambil alih salah satu tempat terluas di hatinya kini sudah berstatus suaminya. Dengan itu, harusnya Areta sudah bahagia kan? Tidak. Tidak sama sekali. Perjalanan panjang yang belum jelas arah tujuannya akan menemani hari-harinya yang sudah dia pastikan akan dipenuhi luka dan air mata. Hanya melihat Zain yang ogah menegurnya, sudah menandakan betapa tidak terimanya pria itu dengan pernikahan yang dipaksakan ini. Ini baru sehari, dan pernikahan itu sudah menyisakan rasa sakit yang teramat dalam. Lalu, bagaimana dengan hari, minggu, bulan dan tahun-tahun selanjutnya? Nampaknya, Areta harus menyiapkan amunisi yang sangat banyak untuk menghadapi gempuran-gempuran yang kiranya bisa menghancurkan hati dan jiwanya. 1. Di tempat berbeda, tepatnya di lantai tertinggi gedung Medical Investma, Zain terlihat mondar-mandir sembari memegang ponsel yang baru dibelinya beberapa menit lalu. Tidak berselang lama, telepon genggamnya itu berbunyi. Bagaimana? Nona Kanaya meninggalkan Indonesia dengan tujuan London pagi ini tuan. 18. Zain mengepalkan kedua tanganinya hingga buku-buku jarinya memutih. Raut wajahnya menyiratkan amarah yang sangat besar. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya tuan? Tanya Fendi, asisten pribadi Zain. Sudah cukup, terima kasih atas bantuanmu. Zain meletakkan ponselnya di atas meja kerjanya. Perilaku agresif kembali dia tunjukkan setelah pagi tadi sempat membanting ponselnya hingga hancur, kali ini Zain dengan kerasnya memukul dinding hingga tangannya berdarah. Sebenarnya apa mau Munaya? Kalau kau memang tidak ingin menikah denganku, sebaiknya kau katakan saja. Jangan membuatku seperti orang bodoh. Pekiknya hingga terlihat dengan jelas dadanya yang naik turun diakibatkan sulitnya Zain mengontrol emosinya. Zain mendekati meja, dibukanya laci dan mengeluarkan 2 tiket pesawat di sana. Liburan bulan madu ke Maldives selama 1 minggu tinggal kenangan. Zain merobek tiket pesawat tersebut dan melemparkannya ke angkasa. Zain terduduk lemas, ia bersandar di balik meja sambil tertunduk. Darah menetes mengotori lantai marmer ruang kerjanya. Zain terluka. Ini adalah cinta pertamanya. Cinta yang dia harapkan akan menjadi cintanya seumur hidup tapi ternyata cintanya itu juga yang membuatnya menderita dengan segala trauma dan kesakitan yang mampu membuatnya depresi. Areta membuka mata tepat di jam 3 dini hari. Netranya memindai sekeliling. Tidak ada siapapun. Tempat tidur masih rapi sama seperti ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali ke dalam hotel mewah tersebut. Dia tidak pulang, gumam Areta lalu bangkit dari sofa panjang tempatnya melepas lelah. Dia melangkah ke kamar mandi, membersihkan sedikit tubuhnya yang memang belum sempat dia lakukan sejak tadi. Kelelahanlah yang membuatnya jatuh tertidur. Sajadah sudah digelar di atas karpet. Areta siap melaksanakan salat malam seperti kebiasaannya. Selesai dengan salatnya, Areta membaca ayat Al-Quran menunggu azan subuh berkumandang. Pagi menyingsing, Areta tengah menikmati sepotong sandwich dan segelas susu hangat. Dia harus memiliki tenaga untuk menghadapi segala ujian hidup yang akan segera dimulai. Bertepatan dengan habisnya sepotong sandwich milik Areta, pintu kamar hotel itu terbuka. Zain melangkah masuk tanpa menatap Areta yang sedang berdiri menyambutnya. 19. Sudah sarapan? Tanya Zain datar sembari mendudukkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sudah dok. Ucap Areta tergagap. Ayo kita pulang, ajak Zain kembali berdiri. Baik dok. Areta ikut berdiri. Aku tunggu di lobi.
Singkatnya lalu melangkah tegap meninggalkan Areta yang masih terpaku dan tidak percaya dengan kedatangan Zain yang tiba-tiba. Areta sudah yakin jika Zain tidak akan datang, jadi setelah sarapan, dia berencana ke kampus tanpa Zain. Areta segera mengemasi barangnya. Tiba di lobi, Zain sudah menunggu di dalam kendaraan mewahnya. Areta bingung, mau duduk di depan takut dibilang lancang. Tapi di belakang takut jika Zain menganggap dirinya dijadikan sopir pribadi. Zain menurunkan kaca mobil. Apa yang kau tunggu? Naik. Areta jadi panik dan terburu-buru hingga tanpa sadar dia membuka pintu belakang dan duduk manis di kursi penumpang. Zain melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Atmosfer di dalam kendaraan mewah itu sudah layak dimasukkan ke dalam kategori The Best of South Pole. Areta bahkan sudah kedinginan sesaat setelah dia menutup pintu mobil Zain. 10 menit berlalu, situasi masih sama. Areta tidak berani menyuruh Zain mengantarkannya ke kampus. Keheningan dan kesunyian mengiringi perjalanan mereka. Areta terlihat mulai gelisah, karempusnya baru saja dilewati Zain. Ingin menyuruh Zain berhenti, Areta tidak punya cukup nyali. Kenapa? Ada sesuatu yang ingin kamu beli? Tanya Zain, dari balik kemudi. Zain bisa melihat kegundahan Areta. Oh, tidak ada dok. Areta tertunduk dan menggigit bibirnya karena tidak berani mengutarakan niatnya. Perjalanan kembali dilanjutkan, hingga mereka tiba di rumah mewah Brawijaya. Areta berdiri di samping mobil menunggu Zain keluar. Zain masuk diikuti Areta yang berjalan di belakangnya. Umi Aza menyambut kedatangan menantunya. Zain mencium tangan Umi Aza dengan takzim disusul Areta. 20. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik itu memeluk Areta dengan erat. Selamat datang nak. Ucapnya lalu menciumi kepala Areta yang tertutup jilbab panjang. Iya Umi. Balas Areta tersenyum manis. Zara muncul bersama si kembar Safa dan Marwah. Melihat Areta yang sedang bersama Umi Aza, Marwah seketika berteriak. Kakak. Areta mencari sumber suara yang membuatnya kaget setengah mati. Areta mengembangkan senyum ketika melihat lawan bermain gamenya berlari dan memeluknya. Umi Aza nampak terkejut. Mereka pernah bertemu di Mall Unmi. Zara menjawab rasa penasaran Umi Aza. Oh, hai Reta. Areta menatap Zara, ada rasa canggung menghampirinya ketika melihat wanita anggun yang pernah menjadi konsulennya saat masih koas di Brawijaya Hospital itu menyapanya dengan begitu hangat. Lia dok. Panggilan apa itu? Kata Zara mengernyit. Ini bukan di rumah sakit, sekarang kita sudah jadi keluarga. Apa kamu lupa kalau aku sudah pernah mengatakan jangan menggunakan panggilan formal itu saat hanya ada kau dan aku saja? Areta tersenyum simpul. Lia mbak, maaf. Tukasnya. Zain memilih diam menyaksikan sambutan hangat keluarganya pada Areta. Aku ke kamar dulu. Kata Zain lalu berlalu begitu saja meninggalkan Umi, Zara dan Areta. Tidak ada yang disembunyikan Zain, Umi Aza bisa melihat dengan jelas bagaimana sikap Zain yang sedikit kasar. Tapi untuk sementara, Umi membiarkan saja. Itu adalah hal wajar. Seorang manusia punya mekanisme pertahanan psikologis. Dan saat ini Zain berada di tahap menolak fakta dan realita yang sedang dia jalani. Seiring berjalannya waktu, itu akan berubah secara bertahap. Susul suamimu. Perintah Umi Aza pada Areta. 21. 6. Mencoba bersikap biasa saja. Umi Aza menatap punggung Areta yang berjalan mengikuti Zain dengan tatapan sendu. Apa yang akan terjadi dengan mereka Umi? Tanya Zara. Tatapannya pun sama seperti Umi saat menatap Areta. Zara sudah mengetahui permasalahan yang terjadi setelah mendapatkan informasi dari Umi Aza semalam. Kita lihat saja, sampai kapan Zain akan bertahan dengan egonya. Ucap Umi Aza. Tapi, Umi tahu sendiri kan, sikap Mas Zain seperti apa. Tentu saja, dia anak Umi. Apa yang tidak Umi ketahui tentang Zain? Mas Zain itu seperti bongkahan batu besar yang sangat sulit dipecahkan Umi. Kata Zara sembari menghela nafas. Dengan Areta, Umi yakin,
dia bisa berubah menjadi pasir halus yang menguatkan rumah tangga mereka. Umi melirik Zara. Kamu tidak lupa dengan kisah Umi dan Abi kan? Zara mengangguk. Ini serupa tapi tidak sama. Semoga saja mereka bisa bertahan. Jujur Umi merasa sangat bersalah pada Areta. Umi berharap, Areta mampu menghadapi sikap Zain yang terkadang di luar prediksi. Areta mengekor di belakang Zain hingga pria tampan itu berhenti dan membuka salah satu pintu di lantai 2 rumah mewah Brawijaya. Zain masuk, tapi tidak dengan Areta. Meski berstatus suami, Areta nampak ragu menginjakkan kakinya ke dalam kamar bernuansa industrial dengan warna abu dan hitam yang lebih dominan. Zain menjatuhkan tubuhnya di sofa tunggal, melepas kancing kemeja yang dia kenakan satu persatu. Dia tidak sadar jika Areta mengikutinya dari tadi. Tok-tok. Areta mengetuk pintu, Zain menoleh. Boleh saya masuk? Elginnya pada pemilik kamar. Zain kembali mengancing kemejanya. Namun dia mulai kesulitan karena tangan kanannya sedang terluka dan terbungkus perban. Tunggu, aku ganti baju dulu. Zain melangkah ke kamar mandi setelah menarik salah satu bajunya dari dalam lemari. 22. Diminta menunggu, Areta benar-benar berdiri di depan kamar Zain. Tidak satu langkah pun kakinya ia jejakkan di lantai marmer kamar Zain. Zain muncul dengan tampilan segar dengan t-shirt berwarna hitam. Masuk. Areta melangkah pelan. Dia pindai seluruh kamar tidur yang sangat luas itu. Setelah menyuruh Areta masuk, Zain justru sibuk dengan telepon genggamnya, seakan tidak memperdulikan keberadaan Areta. Areta jadi salah tingkah dan bingung dengan sikap diam Zain. Apakah akan seperti ini setiap hari? Areta sudah bisa meraba situasi yang akan dia hadapi ke depannya. Ada yang ingin saya katakan dok. Akhirnya Areta membuka keheningan yang tercipta cukup lama. Zain mengangkat kepalanya. Apa? Areta meremas baju gamisnya. Aura seorang konsulen lebih mendominasi ketimbang seorang suami yang sedang berbicara pada istrinya. Sehari sebelum datang ke sini, saya diterima untuk mengikuti PPDS anestesi. Tapi sampai hari ini saya belum mendaftar ulang. Batas pendaftarannya sampai besok. Zain menyimak setiap kata yang diucapkan Areta. Namun Zain tidak memfokuskan netranya melihat ke arah lawan bicaranya. Zain lebih banyak membuang muka. Areta berhenti sejenak, lalu melanjutkan kembali. Bolehkah saya melanjutkannya dok? Ucapnya penuh permohonan. Zain akhirnya menatap Areta. Apa urusannya denganku? Ketusnya lalu beranjak dari tempat duduknya. 1. Areta membeku. Zain melangkah keluar kamar melewati Areta begitu saja. Areta menutup kedua matanya, dengan keberanian penuh, dia menaikkan intonasi suaranya. Karena dokter sekarang adalah suami saya. Takut sudah pasti, kedua tangannya harus mengepal kuat untuk mengurangi rasa takutnya itu. Zain berhenti. Terlihat jelas urat tangannya menonjol keluar saat menggenggam dengan keras telepon genggamnya. Akhirnya ia menoleh. Apa katamu? Areta tidak lagi berani menjawab, itu karena ekspresi Zain sudah tidak bersahabat. Areta menunduk. Lakukan saja apa yang menurutmu baik, tidak usah meminta izin padaku. 23. Jelek. Perasaan Areta dihancurkan seketika oleh Zain. Kalimat menusuk yang langsung menembus dada semakin membuat hati lembutnya tersayat. Netranya kembali berkabut. Inilah yang akan menjadi santapannya setiap hari. Bayangkan, berapa banyak luka yang akan dia dapatkan setiap jamnya. Areta terduduk di pinggiran tempat tidur. Air matanya mengalir. Dia kembali merenungi nasibnya, andai waktu bisa diputar kembali, mungkin akan lain ceritanya jika dia menolak dinikahkan dengan Zain. Lagian, Areta hanya pengganti. Bukan calon yang sesungguhnya. Areta mengusap air mata di kedua pipinya dengan kasar. Areta kembali mengangkat kepalanya. Aku seperti bukan diriku sendiri. Ta, ingat kamu bukanlah wanita lermah. Jangan cengeng dan terbawa perasaan. Cukupkan saja sampai di sini. Jika kamu terus menggunakan hatimu yang begitu mencintainya,
kamu pasti akan terluka jauh lebih dalam dan akan semakin parah. Lepaskan rasa itu. Jalani sesuai dengan keinginannya, bukan keinginanmu, batinnya. Areta mencoba membangun tembok raksasa agar otaknya tidak rusak dan hatinya tidak terluka. 4. Baiklah. Mari kita mulai. Areta memasang senyum cerah secerah mentari pagi. Dia melangkah keluar dari kamar Zain. Menjelajah rumah mewah yang besarnya hampir sama dengan rumahnya. Malam tiba, makan malam baru saja selesai. Seperti kebiasaan setelah makan, keluarga Brawijaya akan berkumpul di ruang keluarga sembari bercengkrama. Zain duduk di pojokan, ada Safa yang menjadi teman bicaranya. Sementara Areta mengambil tempat yang cukup jauh dari Zain, memilih duduk dengan Marwah sembari membahas apa saja yang bisa memacu adrenalin. Tanganmu kenapa? Tanya Ezar yang berdiri di samping Zain. Tidak apa-apa. Jawabnya cuek. Tanganmu itu bernilai miliaran rupiah, jadi jangan membuatnya menderita karena keegoisan pemiliknya. Ucapnya dengan kalimat bombastis penuh sindiran. Zain mendelik. Ezar pergi setelah memastikan Zain tersinggung dengan ucapannya barusan. Malam ini, Zain memutuskan menginap di rumah kedua orang tuanya sebelum besok angkat kaki dan tinggal di rumah lama Umi Aza dan Abi Adam di Magnolia. 1. Zain lebih dulu ke kamar berbeda dengan Areta yang masih betah bermain dengan si kembar Safa dan Marwah. Dia menggunakan kesempatan itu untuk banyak bermain dengan keduanya, karena jika sudah kembali beraktivitas dan di kembar sudah pulang ke rumahnya, Areta pasti akan sulit menemukan waktu untuk bisa bertemu dengan anak-anak. 24. Zara yang lucu dan menggemaskan itu. Safa dan Marwah sangat menyukai Areta, mereka tidak kehabisan bahan permainan ataupun bahan obrolan. Lelah bermain, mereka kembali asik berbincang bak teman sebaya. Areta menguasai ilmu parenting jadi sangat mudah baginya menaklukkan kedua bocah cantik itu. Mereka mengakhiri sesi bermain setelah mendapatkan panggilan dari Zara untuk segera tidur. Jam di dinding juga sudah menunjuk di angka 10, itu berarti malam memang semakin larut. Areta berdiri di depan pintu kamar Zain. Di tangannya terdapat tas berwarna merah berisi obat-obatan yang dimintanya pada Zara beberapa saat lalu. Perlahan Areta membuka pintu. Lampu masih menyala terang, sementara sang pemilik sudah tertidur pulas. Areta menghampiri Zain. Dia mengatur posisi dan duduk di atas karpet sambil membuka tas bawaannya. Tangan Zain yang terluka perlahan dia obati. Sangat pelan, dia takut gerakannya akan membuat Zain terbangun. 15 menit, selesai. Areta menghela nafas panjang lalu merapikan semua bahan dan obat yang dia gunakan untuk mengganti perban di tangan Zain. Lain kali, jangan melukai dirimu lagi, batin Areta. La bangkit dan mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya redup yang berasal dari jendela luar. Diraihnya bantal di samping kepala Zain dan membaringkan tubuh lelahnya di sofa panjang yang menghadap ke jendela. 25. 7. Hari pertama PPDS. Bunyi alarm membangunkan tidur nyenyaknya. Zain bergegas ke kamar mandi, sebentar lagi waktu sholat tiba. Seperti kebiasaan pria pada umumnya, Zain keluar dengan bertelanjang dada. Beberapa saat kemudian, Areta membuka pintu. Kali ini tidak lagi mengetuk, dia langsung masuk dan mata Areta membeliak sempurna. Zain juga kaget. Mungkin dia lupa kalau bukan hanya dirinya di dalam kamar tersebut atau lebih tepatnya, Zain lupa jika dia sudah menikah. Harapan jika Areta akan berbalik dan tidak mau menatap Zain. Itu salah. Justru sebaliknya, dengan tatapan tajam, Areta seperti memindai tubuh Zain dari bawah ke atas. Abi dan Mas Ezar menunggu di bawah. Ucapnya lalu berlalu dari hadapan Zain. Zain melongo. Sebaliknya dia yang merasa malu ditatap sedemikian rupa oleh Areta. Untuk beberapa saat, Zain tidak melakukan apapun. Kejadian tadi begitu cepat dan sulit bagi Zain untuk menghindar. Dia lupa bersikap cool di depan Areta. Sementara di luar kamar Zain, Areta bersandar di dinding dengan memegangi dadanya. Tiba-tiba saja jantungnya berdetak kencang.
Bagi Areta yang seorang dokter, ini bukan hal pertama dia melihat dada telanjang seorang pria. Bahkan lebih dari itu, Areta sudah sering melihatnya. Tapi ini berbeda. Bedanya, dia adalah Zain. Setelah mengatur kembali nafasnya yang mulai normal, Areta segera pergi dari sana, takut jika Zain menemukannya dan dianggap sedang menguping atau membuntuti dirinya. Areta menyiapkan sarapan ditemani Umi Aza dan Zara. Banyak hal yang dipelajari Areta dari Umi Aza, mulai dari makanan apa yang Zain suka dan tidak dia sukai. Semua Areta pelajari. Itu adalah bekal paling berharga kala keduanya nanti hidup seatap berdua. Tidak berapa lama kemudian, Abi, Ezar dan Zain datang bersamaan dan duduk di kursi masing-masing. Umi melayani Abi, begitupun dengan Zara. Mereka menuangkan nasi beserta lauk ke dalam piring suami mereka masing-masing. Tapi hal berbeda terlihat dari pasangan yang baru saja menikah. Areta tidak melakukan itu. Dia cuek saja. Areta mengambil lauk untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan Zain. Ekspresi Zain pun terlihat sulit ditebak. Dan pemandangan menggelikan itu menjadi hiburan pagi bagi Umi Aza dan Zara. Mereka saling melempar senyum penuh arti. "Oh iya Mbak, si kembar hari ini sekolah kan?" Tanya Areta setelah sarapan selesai. "Lia, 26. Kebetulan hari ini aku ada urusan, nanti biar sekalian aku saja yang mengantar mereka." "Baiklah, mereka pasti senang sekali. Tapi, aku tidak punya kendaraan, mobilku masih di rumah, boleh aku pinjam mobil Mbak Zara?" Ucapnya terdengar sungkan. Abi Adam terkekeh. "Di sana tempat semua kunci mobil yang ada di rumah ini, ambil saja yang sesuai seleramu. Nanti siang akan Abi suruh si Zain membelikanmu yang baru." Areta menggeleng. "Tidak usah Abi, Reta hanya belum sempat saja mengambil yang di rumah. Mobil Reta juga masih baru." "Tidak apa, simpan mobilmu. Sudah menjadi kewajiban Zain memenuhi semua kebutuhanmu." Lanjut Abi. Areta jadi kehilangan kata-kata. "Zain, kamu dengarkan apa yang Abi katakan?" "Lia Bi." Zain menjawab acuh tak acuh. Jadilah Areta mengantar si kembar, riuh tawa dan canda mengiringi perjalanan singkat itu. "Besok, Aunty lagi ya yang antar," kata Safa diikuti anggukan kepala dari Marwah. "Aunty," katanya terkejut. "Lia," kata Umi, "kami harus memanggil Aunty bukan kakak." Areta tertawa. "Baiklah ponakan Aunty yang cantik-cantik ini, kita sudah sampai." Keduanya bergegas masuk ke dalam sekolah, tapi sebelum itu, mereka mencium tangan Areta bergantian. Areta menatap Safa dan Marwah yang terus melambaikan tangan hingga hilang di balik pepohonan nan rindang. Sekarang, Areta harus bergegas ke kampus. Ini hari terakhir baginya. Seminggu lalu, Zain dan Areta pindah ke Magnolia. Tidak banyak yang berubah dengan kehidupan rumah tangga mereka. Apalagi, Areta seperti memasang bendera perang untuk Zain. Pagi ini, Areta memasak lebih awal, hari ini adalah hari pertamanya sebagai residen anestesi. Karena itu, dia harus berangkat lebih pagi. Maklum dia masih junior jadi harus tiba di rumah sakit terlebih dahulu daripada para senior-seniornya. Tidak ada sarapan bersama, bahkan Areta tidak membuatkan makanan untuk Zain. Sebenarnya dia tidak berniat untuk menelantarkan sang suami, apalagi itu memang sudah menjadi tugasnya. 27. Hanya saja, Areta punya kenangan pahit sehari setelah dia tinggal berdua dengan Zain. Pagi pertama di rumah Magnolia, Areta membuatkan sarapan, 2 piring nasi goreng sudah tertata rapi di atas meja. Nasi goreng itu ditemani 2 gelas susu segar. Tapi, jangankan menyentuh, melihat jeripaya Areta yang berpeluh di pagi-pagi buta sama sekali tidak dihargai oleh Zain. Jadi baginya, percuma menyiapkan makanan untuk seseorang jika orang tersebut tidak mau memakannya. 1. Areta melenggang setelah menyelesaikan sarapan dan mencuci piring bekas sarapannya. 1. Mercedes-Benz S-Class berwarna putih siap membawanya ke rumah sakit. Dan ini adalah kuda besi hasil omelan Abi Adam pada Zain.
Areta menyalakan mesin dan meljukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Tidak butuh waktu lama hingga akhirnya Areta tiba di rumah sakit. Ruangan pertama yang dia datangi tentulah kamar operasi. Ruangan bersuhu dingin itu akan menjadi tempatnya menuntut ilmu hingga mengais rejeki yang akan dia dapatkan dari hasil menyuntik hingga pasien kehilangan kesadaran. Setelah memperkenalkan diri, Areta mulai menjelajah kamar operasi Brawijaya yang terbilang sangat besar. Ini bukan pertama kalinya, dulu masa koas, Areta juga sudah berkelana mengitari kamar operasi tersebut. Dokter pembimbing atau yang biasa disebut konsulen sudah datang. Dia seorang pria parubaya dengan raut wajah menenangkan. Areta segera menghampiri dan kembali memperkenalkan dirinya. "Kamu tahun pertama?" tanya Dr. Roy. "Lia, Prof." jawab Areta dengan lantang. "Bagus, aku suka semangatmu," katanya lagi dengan senyum mengembang. "Terima kasih, Prof. Sekitar 5-6 jam ke depan, kita akan bersama Dr. Adam. Hari ini akan dilakukan operasi bypass untuk pasien Tuan. Kalian siap?" "Siap, Prof." ujar Areta bersama dua orang seniornya dengan serempak. "Oke, mari kita bekerja dan selamatkan pasien kita," lanjut Prof. Roy sembari tersenyum. Beberapa saat kemudian, Abi Adam masuk ke dalam ruangan. Residen bedah toraks kardiovaskular, residen anestesi dan beberapa koas menunduk menyambut kedatangan Abi Adam. "Bagaimana? Kalian sudah siap?" tanyanya. "Siap, Prof." Abi Adam melihat satu persatu semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Meski menggunakan masker 28, Abi Adam bisa mengenali salah satu dari mereka. Areta menunduk memberikan hormat dan dibalas Abi dengan anggukan kepala. Seorang residen junior menjelaskan siapa pasien yang akan mereka operasi hari ini. Mulai dari identitas, riwayat perjalanan penyakit, resiko yang kemungkinan terjadi hingga berapa lama perkiraan waktunya, semua disebutkan secara detail tanpa satupun kata yang kurang. "Terima kasih Dr. Adnan," ucap Abi tersenyum dari balik maskernya. Anestesi selesai melakukan tugasnya, tinggal tugas dokter bedah yang akan memulai melakukan pembedahan di bawah pengawasan bagian anestesi. Operasi berjalan dengan lancar, sedikit senda gurau sesekali Abi Adam lontarkan untuk mengurangi rasa lelah yang mulai datang mendera. "Oh iya Dr. Roy. Lia, Prof. Sekarang aku berbicara sebagai seorang ayah. Lia, Prof. Aku mau menitipkan anakku padamu. Ajari dia dengan baik. Tapi aku menitipnya bukan berarti kamu tidak boleh memarahinya jika dia melakukan kesalahan. Lakukan sesuai SOP Departemen Anestesi. Lia, Prof. Tapi boleh saya tahu siapa anak Prof. Adam?" "Itu dia, yang berdiri tepat di sebelahmu." Areta tertunduk malu. Kenapa juga Abi harus membongkar identitasnya? Si